Shalom, salam sehat bagi kita semuanya dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk mengawali segala hidup kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kuasa-Mu baik menyapa kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak akan mendapatkan kesehatan, napas kehidupan. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dan bimbingan firman-Mu mengawali segala aktivitas kami hari ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 19 April 2022, tertulis di dalam kitab Yeshekiel pasal 11 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini mengenai umat Tuhan, di mana umat itu mendapatkan suatu janji pembaharuan dari Allah itu sendiri. Berbicara tentang hal yang baru berarti kita tidak melupakan tentang hal yang lama. Sekalipun yang lama itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita, namun masa lalu itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kita sebagai sejarah menuju masa depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi persoalan yang dilakukan oleh umat Tuhan menjadi pelajaran berharga bagi kita, supaya kita jangan mengulangi hal-hal seperti itu lagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kita akan kembali memulai aktivitas kita. Tentu kita menginginkan setiap apa yang kita lakukan akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Namun di satu sisi kita sering lupa konsep yang bagaimana yang kita lakukan sehingga kita berhasil dalam melakukan aktivitas kita sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan pada pagi ini, di tengah-tengah kegagalannya sebagai umat pilihan, Tuhan memperbaiki umatnya bukan hanya sekedar menservis seperti kendaraan yang mogok, tapi Tuhan berkata, Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Memberikan mereka hati yang baru berarti melepaskan hati yang saat ini mereka pakai dan memberikan roh yang baru yang sekarang ini mereka pakai. Tuhan mau memperbaikinya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih sangat tertarik dengan istilah kata hati dan roh yang baru. Sekilas kita sudah dapat melihat bahwa kesalahan itu ada di hati umatnya, ada di dalam kehidupan umatnya yang sudah tidak dibimbing roh Tuhan lagi. Kita tahu bahwa hati adalah bagian penting dalam tubuh manusia. Karena itu bagaimanapun firman Tuhan mengingatkan kita dengan hati yang ada di dalam tubuh kita. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hati yang gembira membuat orang berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira. Apakah hati kita gembira pada saat ini? Tentu itu akan kita pertanyakan kembali. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Terkadang kita semangat tetapi hati kita tidak berseri-seri. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan.
hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kita selalu diperhadapkan dengan firman Tuhan yang membawa kita kepada sukacita dan kehidupan yang berseri-seri, membawa kita kepada semangat yang begitu selalu baru, semangat yang begitu membawa kita kepada suatu keberhasilan. Dan hati itulah yang menghubungkan manusia dengan tingkah lakunya atau sifatnya di dalam kesehari-hariannya. Seperti apa yang sering kita dengar, contoh, dasar tidak punya hati, teganya ibu itu membuang darah dagingnya sendiri, karena perasaan manusia itu ada di hati. Yang kedua, memang baik hati dibilang, baik hati padahal melakukan kebaikan adalah orang tersebut. Antara yang dua itu sering diperhadapkan dengan kita. Tidak punya hati dan baik hati. Baik hati itu ditujukan kepada integritas kita, kebaikan kita, empati dan simpati kita. Dan jemaat yang terkasih, dengan tidak terkontrolnya hati kita, maka apapun yang kita lakukan itu selalu tanpa dasar. Kita harus sadar. Karena hati kita yang tidak terkontrol itulah, di sanalah awal pemberontakan kita kepada Tuhan. Dan kita sering menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapannya. Namun kita sering mengatakan bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Karakter inilah yang harus dirubah. Kalau dulu kita masih suka melawan Tuhan, tetapi marilah kita mau merubah karakter kita itu. Bukan dengan kekuatan kita, namun bagaimana kita mengubah karakter kita. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Artinya kita harus memilih satu dari antara dua pilihan yang sering kita lakukan, yaitu hidup di dalam daging atau hidup di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam daging, tidak perlu butuh Roh Kudus. Namun jika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita selalu butuh Roh Kudus. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dari pimpinan Roh Tuhan. Karena semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging lagi, melainkan di dalam roh. Karena itu setiap orang yang sudah dipimpin Tuhan, jangan lagi mencemarkan hidupnya dengan hidup kedagingan. Namun harus meninggalkan hidup kedagingan itu dan diam di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini, jangan pernah lagi mau hidupmu diperbudak dunia ini. Karena mulai saat ini kita sudah diberikan Tuhan hati yang baru dan roh yang baru, dan dibimbingnya ke jalan yang benar. Dan kita sudah hidup di dalam roh Tuhan, dan kita sudah hidup di dalam anak-anak Tuhan. Karena itu nyatakan, sebelum Anda memulai aktivitas Anda, katakan bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau masih memperkenankan kami untuk mengawali segala aktivitas kami. Dan Tuhan membekali kami di dalam firman-Mu seperti apa yang kami dengar, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru. Karena hati dan roh yang kami pakai selama ini adalah hati yang berasal dari dunia ini, roh yang berasal dari dunia ini, sehingga kami setiap saat diperbudak. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami sadar, biarlah roh-Mu Tuhan yang mengubah hati kami menjadi anak-anak pilihan-Mu yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu
yang akan memulai aktivitasnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun hingga mengakhiri segala aktivitas mereka hari ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sakit, dimanapun mereka dirawat, biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka, membangunkan mereka dari tidur mereka, dan membuang segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tak henti-hentinya kami juga berdoa buat negara kami ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mendamaikan seluruh warga negara kami ini Tuhan, supaya hilang dari rasa keegoan dan kepintaran yang membuat dirinya menjadi sombong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin bahwa Tuhan memeliharanya dan Tuhan mencukupkannya. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, firman Tuhan telah menyapa kita. Semoga firman Tuhan membimbing kita pada pagi hari ini dalam melakukan aktivitas kita. Terimalah salam dari kami semua pelayan gereja HKBP Surabaya. Salam sehat. Horas, horas, horas.